kami serahkan segalanya Tuhan, dari hati, pikiran, pendengaran, dan penglihatan kami. Kami serahkan semua kepadamu, semua tertuju kepadamu, sehingga kami semua mendengarkan dengan baik, melihat dengan baik. Kami dapat memahami, kami dapat lewat nanti selesai dari ibadah ini, mendapat suatu pencerahan baru, mendapat suatu pemahaman baru, mendapat satu semangat baru dalam melayanimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala semuanya itu, segala puji syukur dan kemuliaan, kami serahkan dan panjatkan kepadamu saja. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman semua, shalom. Ya, selamat datang di ibadah persiapan hati pelayan. Di malam hari ini, teman-teman menyiapkan waktu. Aku tahu dari Senin sampai Kamis kita semua sibuk, apalagi hari ini tadi kita kuliah. Mungkin ada yang kuliah dari pagi sampai sore, atau mungkin setelah kuliah ada kegiatan organisasi lain. Aku bersyukur teman-teman bisa menyiapkan waktu untuk sama-sama kita mendengarkan firman, sama-sama kita beribadah, sama-sama kita memaknai apa sebenarnya panggilan Tuhan dalam pelayanan kita di tengah kesibukan perkuliahan kita, supaya kita tetap bisa semangat. Mungkin banyak teman-teman bertanya-tanya, kenapa Tuhan memanggil saya sebagai pelayan, padahal saya sedang sibuk di perkuliahan atau organisasi yang lain. Teman-teman sekalian, itu semua adalah rencana dan kehendak Tuhan. Baiknya kita seperti bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan, kita mengikuti arah dan keinginan Tuhan, sehingga kita menjadi bejana yang baik, menjadi bejana yang indah, semuanya. Aku ajak teman-teman semua masuk ke hadirat Tuhan, kita menyanyikan lagu Bejanamu.
teman-teman sekalian, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita siapkan Alkitab kita siapkan pikiran kita sama-sama dengarkan. Untuk Bang Ray, dipersilakan Bang, silakan. Terima kasih Jeremy. Teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, aku ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Kami masih bisa bersekutu untuk diperlengkapi dan sama-sama mempersiapkan hati untuk melayani Tuhan di dalam berbagai bagian kami di PO Visit Via ini. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan sendiri yang telah memanggil, Tuhan sendiri yang akan terus memperlengkapi, mengarahkan, menuntun, mengajarkan kepada kami, dan pada akhirnya kami mohon kiranya kuat kuasa dari Roh Kudus-Mu saja yang boleh memampukan kami untuk melayani Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pendengaran firman-Mu, setiap kami yang mendengar, aku yang menyampaikan firman, berdoa juga Tuhan buat koneksi jaringan kami masing-masing, kiranya semua berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam teman-teman semua. Aku boleh minta tolong ke host dijadikan co-host atau di-enable share screen-nya. Selamat malam teman-teman. Pertama-tama aku mohon maaf, internetku lagi kurang stabil, tapi semoga semuanya boleh berjalan dengan baik ya. Makanya nanti pengurus tolong kabarin seandainya suaraku atau mungkin nggak jelas, tolong mungkin lewat WA Jeremy juga boleh ya, jadi masa aku tahu. Kita hari ini akan sama-sama mempersiapkan hati buat melayani Tuhan. Pengurus memberikan judul atau tema PHP kita ini Serving God Passionately, dan diambil dari Roma 12 ayat 11. Kalau teman-teman tahu, ya Roma itu kan yang menulis adalah Rasul Paulus, dan kita tahu bagaimana pelayanan Rasul Paulus gitu ya, betapa passionate-nya dia, betapa dampak yang dia lakukan dalam pelayanan itu tak lepas dari ya ketaatannya, pengorbanannya, eagerness-nya, zeal-nya kayak begitu. Kita bisa baca banyak bagian-bagian di kisah para rasul mengenai perjalanan Rasul Paulus. Ayat yang yang sangat indah sebenarnya, Roma 12 ayat 11 itu gitu. Kalau bahasa Indonesia, janganlah kerajinanmu kendor. Ya kesannya bisa molor, tapi bahasa Inggrisnya itu sangat tegas sekali gitu ya. Never be lacking in zeal. Jangan kurang di dalam gairahmu. Keep your spiritual fervor. Jaga, kalau bahasa Indonesia itu rohmu menyala-nyala untuk pada akhirnya serving the Lord, melayani Tuhan. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana gitu ya? Kadang-kadang kalau baca cerita-cerita Paulus tuh kita sering mikir, kok bisa gitu sampai punya keyakinan seperti ini gitu, atau sampai akhirnya melakukan pelayanan yang begitu mungkin mengeluarkan tenaga lebih, mengeluarkan waktu lebih, mengeluarkan effort banyak. Emang apa sih yang menjadi conviction atau keyakinan Paulus di belakang di dalam hatinya gitu, di belakang pelayanan yang dia jalani? Nah, teman-teman, karena ini ambil dari surat Roma, aku terpikir untuk lihat gitu ya. Paulus tulis itu di pasal 12. Tapi di bagian akhir suratnya, Paulus sharing gitu, apa sih menjadi keyakinan-keyakinannya. Jadi ketika Paulus menuliskan jangan kendor, biarkan rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Kenapa bisa sampai message atau sampai instruksi atau perintah seperti itu? Nah, kita bisa lihat dari sisi pribadi Paulus sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai murid yang Tuhan telah panggil kayak gitu ya. Mari kalau teman-teman ada kitab, boleh kita buka Roma 15 ayat 14 sampai 21 untuk kita baca bareng. Aku juga udah tampilin ayatnya di slide, tapi kalau teman-teman bisa tetap sambil buka di HP atau Alkitab, nanti akan menolong ketika aku jelaskan bagian-bagian yang aku highlight gitu ya. Mari kita baca bersama ya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku,
Aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan ada yang tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sore malam hari ini. Teman-teman, sedikit latar belakang, kalau kalian pelajari surat Roma, dengan Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Roma yang pada waktu itu Paulus sebenarnya belum pernah berjumpa dengan jemaat Roma. Jadi jemaat Roma ini dari mana? Kalau nanti teman-teman baca, jemaat Roma ini terbentuk dari orang-orang Kristen Yahudi yang sebenarnya sedang melarikan diri dari Yerusalem karena di Yerusalem terjadi penindasan. Jadi orang-orang Kristen Yahudi ini kemudian tersebar, kemudian di situ mereka memberitakan Injil melalui perbuatan, melalui perkataan, sehingga ada juga orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yunani yang percaya, dan mereka kemudian menjadi satu komunitas, gitu ya, satu jemaat. Nah, kalau teman-teman lihat, makanya Paulus jelaskan sangat indah, panjang, lebar, dalam, dari awal sampai akhir, tentang apa itu Injil, apa itu kekristenan, apa itu Kristus, apa dampaknya. Kalau teman-teman mungkin pernah baca ya kitab Roma itu 1-7, itu menjelaskan tentang apa atau bagaimana keselamatan itu ada di dalam Kristus, termasuk kemudian juga apa dampak-dampaknya dalam kehidupan praktis, gitu ya, dari pasal 12 sampai pasal 15 kayak gitu. Jadi teman-teman, ini surat yang sangat indah kalau teman-teman mau baca tentang pelayanan, tentang bagaimana menjelaskan kekristenan kepada mereka yang belum mengenal, atau mungkin Paulus nggak pernah ketemu tapi mau ceritain apa kekristenan atau apa isi apa anugerah, itu sangat indah kalau teman-teman bisa belajar kitab Roma ya. Nah, di bagian terakhir ini Paulus sebenarnya memberikan encouragement. Makanya kan tadi Paulus bilang, aku sebenarnya meyakini gitu kamu dalam kondisi yang baik, sudah bisa saling menasihati, saling menguatkan. Tetapi dia ambil satu bagian untuk menjelaskan kenapa sih dia tulis suratnya ini gitu. Dan di balik alasan-alasan ini, kupikir kita melihat sisi Paulus yang terdalam gitu. Kenapa dia bisa begitu passionate, begitu menyala-nyala, begitu rela berkorban, melayani, menjadi rasul gitu untuk memberitakan Injil. Teman-teman, bagi saya dari bagian ini kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, kita belajar gitu ya, motivasi pelayanan Paulus. Paulus bukan cuma manggil buat ayo sini pelayanan gitu, tapi dia menjelaskan kenapa dia begitu setia, begitu taat, begitu zeal. Bagi saya kalimat di ayat 16 itu memberikan insight yang sangat dalam ya. Buat Paulus, pelayanan ini adalah persembahan yang kudus. Paulus bilang di ayat 16 gitu ya, pelayananku kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima Allah sebagai persembahan yang berkenan. Nah, kenapa pakai gambar persembahan gitu ya? Maksudnya kenapa Paulus pakai kata-kata ini? Sebenarnya kata persembahan itu merupakan gambaran dari Perjanjian Lama, secara khusus gambaran imam. Nah, kalau teman-teman pelajari, ya Paulus kan sangat kental Yahudi banget ya, sebelum percaya, sebelum mengenal Tuhan kan dia sangat Farisi sekali, dia mengerti betul. Teman-teman, imam dalam Perjanjian Lama gunanya adalah untuk mewakili jemaat di hadapan Tuhan, sekaligus mewakili Tuhan di hadapan jemaat. Jadi seperti mediator, sebagai orang yang di tengah. Nah, tapi imam bukan cuma sebagai perwakilan-perwakilan,
imam itu berfungsi atau punya tugas untuk pertama melakukan atau membawa korban pengampunan yang dibawa jemaat, dibakar sebagai korban pengampunan dosa di hadapan Tuhan, dan kemudian memberitakan pengampunan kepada jemaat bahwa Tuhan menerima korban pengampunan. Kemudian juga korban syukur, misalnya ada jemaat yang bersyukur, kemudian dia bawa hasil ladang atau hewan ternak gitu ya, dipersembahkan, imam kemudian persembahkan di hadapan Tuhan dan mengatakan atau menyatakan bahwa ucapan syukur yang dibawa itu sudah diserahkan atau dibawa, disampaikan ke hadapan Tuhan. Jadi imam itu menjadi peran yang sentral. Nah, Paulus melihat gitu ya, pelayanannya itu dia sedang membawa bangsa bukan Yahudi itu sebagai persembahan yang berkenan, sebagai pemberian yang mau dibawa ke hadapan Tuhan, sebagai persembahan yang berkenan, disucikan oleh Roh Kudus. Itu kalimatnya di ayat 16. Teman-teman, tentu bukan berarti Paulus seperti sedang sedang nyogok Tuhan gitu ya. Ya udah Tuhan nih, aku bawa nih orang supaya kamu seneng, nih aku bawa orang bukan Yahudi supaya kamu memberkati. Tapi kalau kalian kita baca lengkap runutannya, teman-teman akan lihat Paulus tahu Kristus itulah korban pengampunan dosa yang sejati, gitu ya. Kristuslah korban satu-satunya buat pengampunan dosa manusia. Dan karena dia telah memberi diri, mengorbankan sebagai pengampunan dosa, korban pengampunan dosa, sekarang kita tinggal membawa korban syukur, karena dua korban itu yang paling mendasar dalam hidup perjanjian lama. Pengampunan dosa sudah digenapi dalam Kristus. Nah, korban syukur kita jadi bukan lagi domba atau darah binatang yang dipersembahkan, tapi Paulus bilang di Roma 12 ayat 1, mungkin teman-teman familiar ya, persembahkan dirimu sebagai korban yang hidup yang berkenan di hadapan Allah. Paulus mengerti gitu, dirinya telah diampuni, sekarang dirinya hari demi hari mempersembahkan diri sebagai korban syukur. Nah, karena itu dia telah menerima korban pengampunan dosa, dampak pengampunan dosa sudah diterima dengan penuh. Sekarang dirinya sebenarnya juga adalah korban syukur di hadapan Allah yang hidup. Karena itu pelayanannya, orang-orang yang dia bimbing, orang-orang yang dia pimpin, itu juga adalah persembahan kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan melalui Yesus bagi dirinya maupun umatnya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman dipanggil gitu ya, boleh nggak, mau nggak, bersedia nggak melayani di PO Visip semester ini, bagian teman-teman mungkin MC, pemusik. Mari teman-teman ketahui gitu, teman-teman sebenarnya sedang menjadi, kalau pakai gambaran Paulus gitu ya, imam atau pemimpin yang akan memimpin jemaat kepada Allah dan akan dalam tanda kutip mewakili Allah gitu ya, atau menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memberkati umat. Dan pelayanan kita gitu ya, aktivitas kita, persiapan kita, itu semua karena kita tahu apa yang telah terjadi, bahwa Kristus telah memberikan diri sebagai persembahan yang akhirnya membuat kita diampuni dosanya. Kita pun juga menjadi korban syukur yang hari demi hari kita berikan hidup kita di hadapan Tuhan, dan semua bagian yang kita lakukan itu adalah bentuk respon atau bentuk persembahan kita kepada Dia. Aku suka kalimat ini ya, Dan Carson, witnessing atau serving gitu ya, melayani itu bukan add-on on Christian life gitu ya, bukan tambahan update cuma aplikasi add-on di dalam hidup Kristen, tapi adalah bagian yang pusat, central part of it. Kenapa? Karena hidup kita dalam kekristenan itu adalah hidup karena persembahan, melalui persembahan, dan pada akhirnya membawa persembahan kepada Tuhan. Dan Paulus mengerti betul motivasinya adalah memberikan persembahan yang kudus karena apa yang telah Tuhan lakukan. Nah, tujuannya apa? Kalau mau aku simpulkan, tujuan pelayanan bagi Paulus, tujuan pelayanannya, kalau tadi motivasi untuk mempersembahkan jemaat, mempersembahkan pelayanannya sebagai persembahan yang kudus. Nah, tujuan pelayanannya itu apa? Ya buat Paulus cuma satu, yaitu Injil. Dan Injil itu mengubah hidup. Teman-teman, kalau kalian lihat ayat 18 tadi ya,
Paulus punya banyak hal yang bisa dia ceritakan kan. Dia bisa bilang gini, aku telah berkorban gitu ya, aku telah menerintis jemaat, aku telah memberitakan khotbah di hadapan bangsa-bangsa Yahudi, Yunani. Dia bisa punya banyak hal yang dia bisa mention. Tapi kalimatnya gitu ya, hanya ada satu hal yang dia berani nyatakan gitu. Cuma ini satu tujuanku gitu, nggak macem-macem, nggak dari semua kegiatan kalau mau ditanya, cuma satu ini yang berani aku nyatakan, yaitu apa? Untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Teman-teman, bagi saya ketika Paulus bilang, ya tujuanku cuma satu, aku ingin memimpin bangsa-bangsa lain, dalam arti mereka yang belum mengenal Tuhan gitu ya. Paulus tahu kerinduan ini, keinginan ini, itu adalah respon, kalau aku bilang respon dan konsekuensi menerima Injil dan kebenaran Allah. Perjumpaan Paulus dengan Yesus itu benar-benar mengubahkan, benar-benar menjungkir balikkan hidup Paulus. Dan ketika dia sadar, dia menerima, dia percaya, dia tahu cuma ada satu tujuannya. Aku ingin mengajak mereka yang belum tahu berjumpa, mengenal, dan hidup buat Tuhan yang aku jumpai. Jadi bagi saya, teman-teman, pelayanan, ya walaupun bagian kita MC, pemusik, panitia pasca tadi disebut, atau pelayan PD, in a sense, sebenarnya kenapa kita melayani, kenapa kita pimpin jemaat beribadah, pimpin jemaat berdoa, karena kita ingin menyaksikan gitu, kita ingin mengajak rekan-rekan kita juga menjumpai Tuhan yang telah menjumpai kita, kayak gitu. Jadi teman-teman, kupikir kita bukan cuma sekedar tenaga pinjaman gitu ya. Aduh, Bang Jeremy pusing nih bikin PJ, nggak ada yang jadi MC, nggak ada yang jadi pemusik. Aduh, deh pinjam tenaga deh, pinjam. Yang bisa piano, pinjam ya, tenaga piano. Yang bisa ngedit video, pinjam ya, edit video. Teman-teman, kita bukan bukan tenaga pinjaman gitu, bukan cuma SDM pertolongan. Kita sedang, karena kita telah mengerti atau menerima anugerah di dalam Kristus, kita mau memimpin bangsa-bangsa lain. Kita mau mengajak mereka yang mungkin belum mengenal Tuhan atau sedang mencari Tuhan untuk bisa mengenalnya. Dan bukan cuma sekedar kenal selesai gitu ya. Kalau teman-teman lihat, memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Ketaatan itu bukan cuma sekedar ya aku tersentuh gitu ya, aku terharu, aku tergerak gitu. Bukan cuma sekedar pengalaman pertobatan pertama kali, mau percaya nggak? Oke, percaya. Bukan cuma sekedar ya udah mau jadi murid Kristus nggak? Bukan cuma nambahin angka populasi kekristenan, tapi kepada ketaatan. Dan namanya ketaatan itu berarti ya sebuah hidup yang berubah gitu. Yang tadinya nggak taat, yang tadinya berantakan, yang tadinya untuk diri sendiri, sekarang hidup untuk ketaatan. Ya kalau saya boleh bilang ya hidup yang kudus, dipisahkan untuk Tuhan, taat kepada Tuhan. Teman-teman, pengurus nggak bisa gitu ya, ya mengajak semua mahasiswa, semua rekan-rekan untuk hidupnya mau dipersembahkan, mau tunduk, mau taat sama Tuhan. Teman-teman pelayan ini, ya kalau aku boleh pakai gambaran, ya kalian sebenarnya ujung tombak pengurus gitu ya. Yang pengurus nggak bisa ngomong yang tiap PJ menjelaskan, mengajak, memimpin jemaat siapa? Ya teman-teman pelayan mimbar gitu ya, melalui MC, melalui musik yang dipilih, yang dipersiapkan, panitia Paskah nyiapin ibadah Paskah, tema yang baik, engagement yang baik, itu semua tujuannya apa? Supaya ada mahasiswa yang hidupnya kudus dan taat kepada Tuhan. Teman-teman, kadang-kadang di masa pandemi ini kita kecil hati ya, aduh, cuma segini yang bersedia, cuma beberapa orang doang yang mau. Tapi berbicara hidup yang kudus dan taat kepada Tuhan, bagi saya itu memberikan kita alasan buat terus maju ya, bahwa ini bukan banyak-banyakan kok yang masuk entry Zoom. Kita sedang mau memimpin orang-orang kepada ketaatan. Karena itu
suka kalimatnya ini ya, John Wright dalam bukunya gitu. Kadang-kadang kita berpikir orang udah selesai diinjili atau menerima Kristus tuh ya udah, kalau udah percaya terus mau ikut PJ, mau ikut PD gitu ya, mau mengaku dirinya Kristen. Tapi kalimatnya menarik ya, people have not been evangelized. Orang-orang itu tidak berhenti diberitakan Injil atau diajak untuk percaya sama Kristus until they have ceased to be their own master, sampai mereka berhenti menjadi bos atau tuan atas hidupnya sendiri, and become joyful servants of the Lord, dan mau taat menjadi hamba yang bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kalau teman-teman lihat, Paulus juga memosisikan diri jadi hamba Tuhan. Kan kalau kalian baca surat-suratnya, bukan sorrowful servant gitu, atau bukan sad servant, a joyful servant. Susah, susah. Tantangan, betul. Tapi ada sukacita dan damai yang nggak bergantung keadaan yang dialami oleh Paulus. Dan itu yang sekarang menjadi tujuan pelayanan. Jadi motivasinya mempersembahkan orang-orang pelayanan sebagai persembahan yang kudus. Tujuannya ya bukan cuma persembahan-persembahan, apa realnya gitu ya, mempersembahkan kepada Tuhan. Motivasinya dia bimbing atau dia pimpin orang-orang kepada hidup yang kudus dan taat kepada Tuhan. Pertanyaan berikutnya, caranya seperti apa? Atau karakteristiknya seperti apa? Izinkan aku boleh simpulkan karakteristik Paulus dalam pelayanan itu satu kata gitu ya, inkarnasional, mendaging, atau ya apa, membumi, mendarah daging, incarnational, incarnate. Maksudnya apa? Teman-teman, Paulus melayani bangsa non-Yahudi dalam suratnya itu menjelaskan, itu bukan cuma dengan apa ya, teori atau dengan presaposisi abstrak. Dia melayani oleh perkataan dan perbuatan, memimpin bangsa-bangsa kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh words and deeds. Jadi bagi saya yang teman-teman lakukan gitu ya, jadi MC, jadi pemusik, pemimpin doa, pelayanan panitia, ngurusin publikasi, itu semua adalah bagian dari kita mau melalui perkataan dan perbuatan menyatakan panggilan Tuhan gitu ya. Kita memberitakan Injil bukan hanya dengan perkataan, tapi juga melalui sikap, melalui relasi kita, melalui kehadiran kita kayak gitu. Jadi ya saya sedikit contoh gitu ya. Mungkin teman-teman nggak khotbah ya PJ gitu ya. Teman-teman ya yang khotbah minta tolong pembicara gitu ya, sampaikan firman. Tapi ketika teman-teman DM-in jemaat, ini saya mewakili pengurus ya. Pak, bantu tolong kita pengurus. Teman-teman MC, teman-teman musik, bantu ajak jemaat, bantu DM-in, sharingin. Bu, ya bersyukurlah kalau misalnya mungkin di minggu pelayanan kamu bantu posting juga, bantu repost. Tapi saya juga ajak teman-teman, kalian bukan cuma ya udah slotnya di minggu ini pelayanan, datang, latihan, perform, pulang, udah kayak nggak ada. Kayak maksudnya bagian kita tuh sama-sama hadir gitu, memberitakan Injil. Teman-teman mungkin nggak melayani tiap minggu, tapi perkataan, perbuatan yang incarnational, hadir, bantu nanya, bantu share, bantu care sama jemaat, itu kan tujuan kita gitu ya. Itu kan motivasi kita. Dan karena itu saya mengajak teman-teman, use every opportunity. Perkataanmu, perbuatanmu. Kalau perkataan dan perbuatan mungkin bahasa Alkitab ya saya perluas gitu ya. Postinganmu atau private chatmu. Teman-teman, mari sama-sama incarnate. Di mana mahasiswa fisik hadir, incarnate-lah ke sana, hadirlah di sana. Mari nyatakan. Bukan kita yang langsung beritakan khotbah, tapi dengan teman-teman hadir, memperhatikan, nyampein ringkasan khotbah mungkin, sharingin sedikit highlight tentang apa yang mau dibahas minggu depan. Itulah karakteristik pelayanan kita. Teman-teman, Tim Keller dalam bukunya menulis kalimat yang menarik ya. We are to invite people. Kita sedang sebenarnya mau mengundang orang, atau in a sense menantang orang untuk lihat ke dalam hidup kita
and see what a human life rearranged by the gospel looks like. Melihat hidup yang telah ditata ulang gitu ya, yang telah dibongkar dan disusun dengan Injil itu seperti apa. Saya kasih contoh ya. Teman-teman, bagi saya pelayanan teman-teman bukan cuma sekedar misalnya kalau jadi MC gitu ya. Bukan cuma sekedar ya udah pilih lagu yang sesuai tema, yang sesuai apa alur kayak gitu. Coba doakan ya, misalnya gini. Temanya tentang kesetiaan Tuhan. Teman-teman pilih satu lagu. Tapi kemudian ketika teman-teman pilih satu lagu, teman-teman akan pimpin Jumat itu, teman-teman coba renungkan gitu ya. Kesetiaan Tuhan apa sih yang bener nggak sih percaya kesetiaan Tuhan? Dan mungkin ketika nanti teman-teman memimpin, teman-teman bisa kasih kesaksian sebelum lagu mungkin sedikit. Mungkin kita gagal percaya, tapi Tuhan panggil untuk ayo datang lagi. Atau mungkin kita menikmati kesetiaan Tuhan yang bukan dibuat-buat gitu ya. Ya masih bisa nafas bang, ya masih bisa kuliah bang. Yang benar-benar memang kalau bukan Tuhan yang setia, nggak mungkin saya bisa tahan, nggak mungkin saya bisa lanjut misalnya. Jadi in a sense orang ketika kamu jadi MC gitu ya atau jadi pelayan mimbar waktu itu, teman-teman orang bisa melihat gitu. Ternyata ini ya hidup untuk Tuhan realnya, nyatanya tuh kayak begini dan diekspresikan kemudian dengan lagu yang kita pilih, kita nyanyikan. Aku yakin itu pasti akan sangat menolong teman-teman nggak jenuh atau cuma nggak mumet, nggak cuma dapet capeknya karena emang kita emang benar-benar menantang orang ini hati hidup kita. Aduh kalau pemusik gimana bang? Pemusik kan cuma rekaman. Gitu. Tapi ya aku pikir kita sama-sama pelayan, aku pikir kalian misalnya rekaman ya. Ini contoh aja ya. Bikin rekaman lagu. Misalnya ada yang main gitar gitu ya, rekam. Mungkin setelah PJ kalian posting lagu itu dengan caption kalian, kesaksian kalian, witnessing kalian. Jadi ini hanya contoh-contoh kecil ya. Saya bukan lagi bahas program atau musik, tapi saya mau bilang ketika kita mau menyatakan melalui perkataan dan perbuatan semua kerinduan kita, siapa Tuhan, apa yang telah dia lakukan, bagaimana dia memimpin di aspek-aspek ini, di aspek hidupku yang itu, di bagian hidup yang ini. Teman-teman, bagi saya itulah yang mengubahkan gitu. Bukan YouTube klip YouTube yang rapi atau video musik yang rapi yang di-play nggak ngadet-ngadet. Itu memang membantu. Tapi bukan itu mati kan, bukan rekaman mati yang mengubahkan. Tapi diri kita sebagai pelayan gitu. Bukan desain acara Paskah atau tema atau background virtual yang lucu yang mengajak. Tapi ya kita yang ngajak gitu. Bukan publikasi postingan yang di-repost yang ngajak, ya kita, orang di belakangnya yang ngajak. Jadi teman-teman, bagi saya itulah incarnational gitu ya, perkataan dan perbuatan kita yang hadir melalui sosial media kita, melalui rekaman kita, melalui segala hal yang mungkin masih secara jarak jauh. Saya ini ya kalimat Johnson menarik ya gitu ya. Combination of words and works, the verbal and visual. Nah, kalau ya kita mungkin pelayanan sekarang banyak kan visual ya gitu. Maksudnya Zoom, YouTube, rekaman, cuma ngelihat doang. Tapi words, ajakan, verbal dan visual itulah membuktikan gitu ya. Human beings often learn more through their eyes than through their ears. Kadang-kadang mereka mesti lihat gitu ya, bukan cuma ajakan postingan, tapi lihat ada orang yang perhatiin, ada orang yang emang bergerak di belakangnya dan emang pengen yang terbaik buat dirinya gitu. Jadi saya berdoa kita bisa hadir gitu ya, bukan cuma ya udah kerjain job desk-nya selesai, tapi kita mau incarnational. Bagi saya itulah bagian dari passionate gitu ya, melayani Tuhan dengan passionate ya, bukan cuma tiap minggu atau minggu kamu pelayanan gitu, tapi dalam kehadiranmu sebagai persekutuan teologi pria. Dan yang terakhir, bagaimana strategi pelayanan Paulus? Kalau saya boleh simpulkan yang
cuma dua gitu ya, berdoa dan bekerja. Teman-teman kalau lihat ayat 19, bagaimana bangsa-bangsa itu kepada ketaatan melalui perkataan dan perbuatan? Oke, betul. Tapi nggak selesai cuma perkataan dan perbuatan. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Ketikanmu itu cuma ketikan. DM-mu cuma DM. Publikasimu cuma posting gambar mati. Tapi kita perlu, kalau mau ngumpulin orang siap rohani, kita perlu kuasa rohani. Kalau kita pengen ajak orang siap mau ibadah, bukan cuma pakai kalimat, bukan cuma pakai perkataan, kita pengen ajak teman-teman siap berdoa, bukan cuma ajakan berdoa, tapi kita butuh kuasa rohani. Karena hanya yang rohani yang sanggup menggerakkan yang rohani, kayak gitu ya. Saya setuju kalimatnya David Platt. Kadang-kadang kenyataannya gitu ya, the people of God trying to do the work of God, umat Tuhan mau melakukan pekerjaan Tuhan apart from the power of God, tapi terpisah dari kuasa Tuhan. Dan itu justru yang membuat kita terhambat, atau mungkin jadinya kok kesannya kayak nggak menggerakkan kayak begitu. Teman-teman, saya yakin kita semua udah jago lah, daftar kutip pelayanan jago, maksudnya Zoom bisa dikelola dengan baik, persoalan doa, pimpin alurnya bisa dipelajari, pilih video, pilih lagu, play, operator, semua itu bisa dipersiapkan dengan baik. Tapi kan itu nggak ada yang bisa ngubah hati orang ya. Orang nggak mau ngeklik linknya, kamu udah siapin setengah mati, nggak mau masuk linknya, selesai udah kayak gitu ya. Apa yang mau menggerakkan? Apa yang maksudnya harapan kita gitu ya? Dia tiba-tiba kita nggak kepikiran atau nggak kebayang gitu ya, tiba-tiba dia datang. Ya hanya Tuhan yang sanggup memanggil. Jadi bagi saya berdoa gitu ya, di bagian bawahnya kita nggak baca bagian ini ya, tapi di ayat 30-nya tuh Paulus bilang gitu, bahkan Paulus minta jemaat mendoakan, bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Teman-teman pelayan, kalau mau melayani, cara cara memanggil jemaat juga minta didoakan sama jemaat. Gue mau pelayanin ini besok, tolong doain ya, atau sama KTB, sama kelompok kecil. Kenapa? Seperti ajak mereka tuh bergabung gitu. Ini pergumulanku, masuk dalam pergumulanku, mendoakan bersama. Adik-adik KTB kita atau adik-adik kelompok kecil dari tingkat mungkin nggak melayani, tapi ketika dia mendoakan kita, sebenarnya dia sedang ikut melayani. Itulah regenerasi pelayanan. Jadi ajak orang-orang terdekat, sahabat rohani, atau mungkin adik-adik, minta didoakan. Selain kita berdoa juga gitu ya buat diri kita untuk pelayanan. Saya pikir itu juga cara-cara Paulus mengajak jemaat bersatu dengan dirinya di dalam kuasa rohani. Dan ya tentu bukan cuma berdoa doang ya, bekerja dalam arti ya melangkah, lakukan bagiannya. Di ayat 20-21 tuh bahkan Paulus bilang gitu, sebuah kehormatan buatku. Kenapa? Aku memberitakan Injilnya itu di tempat-tempat yang memang belum kenal Tuhan gitu. Aku tidak melakukannya di tempat Kristus sudah dikenal, tapi justru supaya mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia bisa mendengar dan bisa percaya. Jadi bagi saya Paulus tahu gitu ya. Ya udah, emang bagian dia untuk melangkah dan mungkin harus ke tempat-tempat yang dia disalah mengerti, yang dianggap kok beritain yang aneh gitu ya, atau kok nggak masuk akal, sebuah kebodohan, sebuah batu sandungan kalau kalimatnya Paulus ya. Tapi Paulus tahu memang itu bagian dia. Jadi kalau teman-teman ayat 19 itu Paulus berjalan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Kalau teman-teman lihat peta, itu dari ujung sampai ujung. Paulus tahu itu bagian dia, Paulus jalanin bagian dia. Dan tentu Paulus kalau mungkin beberapa penafsiran melihat menarik gini. Kenapa ke Ilirikum? Ilirikum itu satu kota besar di mana banyak orang itu banyak orang datang ke sana gitu. Jadi
Paulus tuh strategis juga gitu. Bekerja, dia melangkah, tapi dia tahu kemana tempat orang ada, dia menemukan orang-orang kunci. Kalau saya boleh simpulkan, ya dia bukan, ya udah yang penting selesai, get jobs done gitu ya. Yang penting aku udah pelayanan selesai, udah beritakan. Tapi dia tahu gitu, dia bisa craft, dia bisa susun, ya oke, habis ini kemana, kita doakan, kita jalan. Teman-teman, saya juga mengajak kita gitu ya, baik pemimpin pelayan, MC, pemusik, PD, panitia, mari doakan pelayanan kita, mari strategis, bekerja, langkah, jangan justru ya udahlah selama ini kita udah tahu begini gitu ya, udah amannya begini, udah biasanya begini. Cari area-area di mana justru mereka yang belum pernah mendengar tentang dia bisa mendengar. Kayak gitu. Itu kan kerinduannya gitu ya. Kalau kita cuma ya udah ya emang pengennya datanya yang buat kita juga gitu ya, dan kita juga kayak nggak mendoakan, bagi saya kita mengingkari apa yang sebenarnya menjadi panggilan gitu atau keyakinan pelayanan kita. Bagi saya ya saya sering berpikir begini ya. Kadang-kadang Tuhan berikan loh di PMK kebangkitan, kebangunan rohani itu dari mana? Jujur aja, kadang-kadang bukan dari orang yang punya latar, ya saya bukannya merendahkan gimana, tapi bukan, kadang-kadang dari mereka yang benar-benar nggak mau percaya sama Tuhan, yang menolak, yang males-malesan, yang apa ya, mungkin bahkan nggak kenal Yesus, tapi bertobat, tapi hidupnya di rearrange by the gospel. Tuhan pakai gitu kegerakan-kegerakan orang-orang yang seperti itu kayak gitu. Saya nggak tahu bagaimana dengan kondisi di FISIP, tapi dari dulu selalu terkenal gitu ya. Aduh bang, pelayanan di FISIP tuh susah. Orang anaknya open minded semua, tapi di saat yang bersamaan open minded tapi juga close minded gitu ya. Relativistik, dan mungkin apa ya, buat dia religion itu ngapain ngomongin di public sphere kayak gitu. Kalau mau ngomongin di public sphere yang atas nama humanity, atas nama common goods dan sebagainya, hal seperti itulah yang maksudnya beda lah. Di MIPA tuh biasa dari MIPA ya, kayaknya kalau di MIPA tuh oh ya apa kan ngikut gitu ya, kayaknya mungkin emang dasarnya anak sains ya, pokoknya ikut hukum ikut hukum fisika, nurut langsung. Saya nggak tahu kondisi teman-teman seperti apa, tapi dari dulu kami selalu bercandaan sama teman-teman pelayanan di FISIP tuh kayak begitu gitu. Saya berdoa, teman-teman, 25 orang kita malam hari ini, apa sih artinya di satu kampus FISIP? Tapi kalau 25 orang bisa berdoa dan menemukan gitu ya, 1-2 orang yang memang strategis, yang memang kita tahu, aku mau ajak dia, aku sahabatnya, aku temannya, aku pengen tolong dia, apapun latarnya gitu ya. Bagi saya di situ kegerakan atau movement itu terjadi. Jadi saya berdoa kita sama-sama bisa menikmati gitu ya kekayaan berdoa dan bekerja. Nah itu ya kalau saya boleh simpulkan ini ya, serving God passionately. Buat Paulus, passionate itu bukan cuma sekedar perasaan semangat gitu ya, perasaan semangat bisa naik turun, bisa lagi pengen, lagi nggak pengen, lagi mood nggak mood. Karena itu passionate bagi saya bukan feeling. Bagi saya passionate itu nyata. Melalui apa? Motivasi kita. Kita mau mempersembahkan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tujuannya jelas. Kabar baik dan perubahan hidup. Melalui kita yang inkarnasional. Dan ya cuma ada 2 gitu ya. Berdoa dan lakukan. Gitu. Bekerja. Nah, apakah Paulus tiba-tiba begini? Mungkin kita berpikir, ya bang, itu kan Paulus. Saya gimana bisa punya motivasi, karakteristik, keyakinan seperti ini? Teman-teman, jangan salah. Paulus juga orang kayak kita. Paulus juga manusia juga kayak kita. Artinya apa? Artinya Paulus bisa begitu bukan semata-mata karena dia lebih spesial atau kayak lebih bisa punya kuasa daripada kita. Dari mana Paulus pelajari dan hidupi semua keyakinan ini? Bahwa ada pribadi yang mau mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang kudus, bahwa ada pribadi yang hidupnya cuma satu, kabar kerajaan Allah dan keselamatan,
bahwa ada pribadi yang mau inkarnasional, yang datang ke dalam dunia, ada pribadi yang mau berdoa, dan akhirnya bekerja melakukan panggilannya. Teman-teman, bagi saya kunci Paulus bisa begini, dan bagi saya ini kunci buat kita juga, ini adalah Yesus Kristus. Kayu salib menunjukkan motivasi, tujuan, karakteristik, dan strategi atau pengalaman yang Yesus alami. Dan saya bersyukur. Saya bersyukur. Kenapa? Yesus yang demikian itu yang hidup dalam kita. Paulus bisa begitu bukan karena diri dia sendiri, tapi karena Tuhan yang hidup dalam kita. Saya selalu kutip kalimatnya Sir William Temple ya dalam beberapa pertemuan. Sir William Temple kasih ilustrasi begini. It is no good giving me a novel like Harry Potter. Percuma kamu datang ke saya bilang, Bang Ray, tulis dong novel kayak Harry Potter. Sebagus ini, seimajinatif ini, sekeren ini, seplot twist ini. Saya akan bilang, percuma kamu datang dan minta aku nulis novel persis sebagus, sehebat, sekeren Harry Potter. J.K. Rowling pengarangnya bisa. Saya bukan pengarangnya, saya bukan J.K. Rowling, saya nggak jamin saya bisa. William Temple melanjutkan gitu ya. Sama juga, it is no good showing me a life like life of Jesus. Percuma kamu datang nunjukin saya hidup seperti hidup Yesus, bilang kamu mesti kayak gini, kamu mesti kayak Yesus, kamu mesti kayak Paulus. Itu mereka. Saya mungkin bisa bilang, aku bukan mereka gitu, saya nggak bisa. Tapi dia melanjutkan, tetapi if J.K. Rowling could come and live in me, tapi seandainya J.K. Rowling itu bisa datang dan tinggal dalam saya, hidup dalam saya, sehingga ide saya ide dia, inspirasi saya inspirasi dia, skill saya skill dia, motivasi saya motivasi dia, dia merasuki saya, skill imajinasi saya juga imajinasi dia, maka mungkin I could write a novel like this. Dan bagi saya kalimat terakhirnya menarik ya. And if the Spirit of Jesus could come and live in me, dan hanya ketika Roh Yesus, Roh Tuhan tinggal dan hidup dalam saya, maka itulah satu-satunya pengharapan saya bisa hidup seperti Dia. Dan saya bersyukur ya di dalam Kristus kita telah menerima Roh Tuhan, Roh Kudus. Karena itu maka Paulus bisa bilang di Galatia 2:20 ya, aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Kristus yang demikian yang motivasinya untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yang tujuannya cuma satu, Injil dan perubahan hidup umatnya. Kristus yang tujuannya yang datang incarnational, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai yang dipertahankan, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kristus yang berdoa, bahkan di pengalaman paling buruknya, berdoa, ampunilah mereka, mereka tidak apa yang mereka perbuat. Yang melangkah dengan jelas sampai di titik kayu salib. Kristus yang demikian yang sekarang Paulus bilang hidup dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang masih dalam daging memang. Masih sering aduh pengennya yang gampang, pengennya yang males, pengennya yang cepat. Tapi sekarang dia tahu itu adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan yang telah compassionate melayani aku, memberikan dirinya, ada sekarang Kristus Tuhan yang hidup dalamku. Itulah kesempatan, itulah satu-satunya harapan aku bisa menjalani kehidupan seperti Dia, kehidupan pelayanan yang passionate. Nah itu, ini ayatnya ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu menjadi mungkin buat kita, kenapa? Dan di dalam Kristus, Dia sekarang ada di dalam kita, dan kita di dalam Dia. Dia yang kerajinannya nggak kendor, sekarang tinggal dalamku, dan aku dalam Dia. Dia yang menyalakan roh, Lukas 24. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia menjelaskan kita tentang kitab suci? Itu sekarang kita dalam Dia, dan Dia dalam kita. Dia yang hidupnya fokus melayani Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu Bapa. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Saya kutip ayat 12-nya, karena menarik ya, kesannya ayat 11 tuh, lah inilah Tuhan, kesannya kayak gak ada masalah. Satu ayat maju, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Jadi teman-teman, bagi saya,
hidup pelayanan, pelayanan serving God passionate, dengan penuh compassion, dengan penuh zeal, itu bukan berarti kita sumber kuatnya gitu ya, atau kita nggak pernah sesak, nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada tantangan. Tapi dari situ ketahuilah, ingatlah di dalam siapa dan siapa yang hidup dalam kita, dan mari bertekunlah dalam doa, mari datang kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita dalam menjalani panggilan-panggilan kita di bagian kita masing-masing. Aku izin doakan teman-teman sebentar ya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa bagi adik-adik maupun rekan-rekan pelayananku di dalam setiap bagian mereka. Kiranya Tuhan yang boleh berkenan memimpin dan menyertai. Kiranya Tuhan yang anugerahkan hikmat, kasih, kekuatan, kesanggupan untuk mereka boleh menjalani bagian pelayanan mereka dengan baik. Dan kami berdoa setiap hal yang kami kerjakan boleh menjadi perpanjangan tangan kasih, perpanjangan kemurahan Tuhan, perpanjangan kasih Tuhan, perpanjangan panggilan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami, melalui kehadiran kami secara fisik maupun di dunia digital. Kami bisa menyatakan Tuhan, kami boleh setia sebagai satu komunitas pelayan mendoakan jemaat dan boleh menjalani langkah strategi yang kami tahu itu yang terbaik buat mengajak orang berjumpa dengan Tuhan yang hidup dan yang benar. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Amin. By the way Bang, ini ada beberapa yang bertanya nih Bang. Oh iya, sorry. Aku kira, oh iya, boleh ya. Aku izin share ya. Ada teman-teman yang bertanya, ini anonymous kok, jadi nggak ketahuan. Udah terlihat ya teman-teman ya? Oke, ini aku bakal baca satu-satu ya Bang. Pertama ada yang bertanya nih, misalnya ada situasi yang hektik banget antara akademis, organisasi dan kesibukan lain, namun ada panggilan pelayanan. Apakah menolak panggilan itu wajar? Gimana tuh Bang? Aku akan bilang, ya teman-teman, ini pengalaman pribadi ya. Aku dulu juga ikut HMB, himpunan mahasiswa itu di kita, dan aku juga diminta pelayanan di PO MIPA waktu itu. Dan di saat yang bersamaan aku juga di rumah gitu ya, maksudnya bantu beres-beres rumah dan sebagainya. Teman-teman, kalian mesti, setiap kita beda, kalian mesti tahu gitu ya, karunia dan talenta apa, kesempatan apa yang Tuhan berikan. Dan bagi saya, kalau memang teman-teman tahu, teman-teman batasnya segimana, teman-teman tahu batas tahu panggilan, tapi juga tahu kapasitas teman-teman, maka teman-teman yang bisa tentukan. Ya sudah, kalau misalnya contoh ya, aku diminta jadi MC. Persiapanku kalau MC itu cukup panjang. Maka aku akan batasi diri, tidak menerima pelayanan lain untuk semester ini, ataupun juga tidak dengan mudahnya memutuskan harus ikut ini, ikut itu, ketika aku tahu di waktu pelayanan, misalnya kamu udah dapet jadwal, minggu itu gimana kamu memang mempersiapkan diri untuk melayani dengan baik. Jadi kamu tahu panggilanmu, kamu tahu apa yang Tuhan berikan kesempatan untuk kamu berbagi, kamu tahu kapasitasmu, kemudian tentukan buatmu. Jadi apakah menolak panggilan itu wajar? Bagi saya, kalau emang itu bukan dari Tuhan, ya ditolak aja gitu. Karena kadang-kadang kita juga yes man ya orangnya. Apa-apa iya. Tapi saya juga mesti bilang, kalau kamu sibuk, kenapa tiba-tiba langsung pelayanan yang paling gampang dikorbankan? Juga perlu doakan. Kenapa nggak milih, aku nggak ikut event ini dulu deh, karena aku tahu aku dibutuhkan, atau PO Visip bilang gitu ya, aduh lagi panen, lagi kurang, dan sebagainya. Aku tahu ini bagian yang emang Tuhan percayakan, kesempatan aku bisa melayani teman-teman, dan itu lebih dibutuhkan, lebih menjadi berkat, atau dalam tanda kutip, itu jalan yang bisa menolong orang lebih luas kayak gitu. Menurutku pertimbangkan hal-hal seperti itu. Jadi bagi saya ya
berkata tidak untuk sesuatu, ya sangat boleh lah, sangat wajar. Tapi apa pertimbangannya, atau kenapa kenapa tiba-tiba pelayanan yang paling disposable? Nah, itu yang perlu kita sama-sama pertimbangkan. Nah, itu mungkin jawabanku. Oke, makasih Bang. Bagi teman-teman yang bertanya tuh ya, semoga menjawab. Oke, pertanyaan kedua. Yang namanya melayani pastinya mau ngasih yang terbaik bagi Tuhan. Tapi gimana ya Bang? Ngerasa cukup bagi diri sendiri. Aku rada bingung ya, maksudnya kalimat terasa cukup bagi diri sendiri itu apa, jujur. Ya mungkin nggak apa-apa gitu. Tapi Kak, mungkin aku bisa bilang begini. Kadang-kadang kita merasa kita mesti baik dulu atau siap dulu, baru kita bisa melayani, memberi terbaik buat Tuhan, melayani buat sesama. Teman-teman, kalau kayak begitu, kalau pakai cerita kita ya, Paulus nggak mungkin jadi rasul, karena Paulus lagi jelek-jeleknya tuh. Paulus lagi ngebunuh-bunuhin justru jemaat. Kalau teman-teman lihat pola Alkitab, panggilan pelayanan itu nggak pernah modelnya begini. Siapa yang merasa sanggup daftar sama Tuhan, Tuhan panggil. Kalau teman-teman lihat, mau orang yang latar belakangnya baik, mau orang yang latar belakangnya buruk, itu sama-sama butuh panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan, perjumpaan pribadi, dan akhirnya Tuhan memberikan tujuan atau misi atau panggilan pelayanan kepada orang-orang yang Tuhan panggil. Dan itu bukan bergantung kondisi baik atau burukmu. Itu Tuhan panggil untuk kamu, kalau saya boleh bilang, kadang-kadang Tuhan juga pakai pelayanan itu untuk membentuk kita gitu loh. Jadi memang bukan berarti ya udah kalau ada apa-apa kasih aja pelayanan kayak gitu. Namanya pelayanan, kita perlu bertanggung jawab, kita perlu pikirkan dengan serius. Tapi jujur ya, ini dari pengalaman hidup saya, buat kita yang benar-benar emang datang mau melayani, pelayanan tuh kadang-kadang juga Tuhan pakai untuk membentuk kita gitu loh. Jadi saya ngelihat teman-teman, kalau memang Tuhan panggil, Tuhan berikan kesempatan, Tuhan kasih, lihat keadaan emang lagi membutuhkan, dan saya bisa dari karunia yang Tuhan berikan, saya bisa penuhi, saya bisa fill the gap, dalam arti entah bagaimana Tuhan pertemukan dirimu dengan kesempatan pelayanan ini. Bagi saya, doakan dan maju, karena kamu maju bukan karena kondisi baik atau burukmu, kamu maju karena memang Tuhan memanggil. Sebaliknya juga sama. Nanti kalau teman-teman sudah melayani, saya sering bilang kalimat ini ya, berhasil dan gagalnya pelayananmu itu juga tidak menambah atau mengurangi kasih Tuhan kepada kamu yang telah kamu dapatkan dengan sempurna dalam salib Kristus. Kenapa? Kamu toh datang dikasihi bukan karena kamu sudah cukup merasa baik atau sudah bisa memperbaiki keadaan. Justru waktu kita lagi brengsek-brengseknya, seteru-seterunya, lagi berdosa-dosanya, Roma 5 ayat 8-10, Kristus telah mati untuk kita. Jadi, kalau kita dipanggil bukan karena kebaikan atau keburukan kita, maka ketika nanti kamu melayani pun, kebaikan dan keburukanmu tidak mengubah, tidak menambah atau mengurangi kasih Tuhan yang telah dengan sempurna kamu dapatkan. Jadi, bagi saya itulah kunci untuk saya mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bukan karena kondisi saya yang lagi baik, makanya saya berani menjawab challenge Tuhan, tapi semata-mata karena Dia memanggilku, mau menggunakanku di segala kelebihan dan kelemahanku, untuk menjadi berkat buat orang lain, untuk membentuk secara pribadi, dan pada akhirnya, ujung-ujungnya, memang cuma Tuhan yang bisa dimuliakan. Bukan karena kekuatan, bukan karena komitmen, bukan karena kesanggupan. Jadi mungkin itu, semoga itu menjawab ya, karena jujur aku rada maksud merasa cukup bagi diri sendiri itu seperti apa, tapi mungkin aku tafsirkan mungkin seperti itu kan ya. Semoga menjawab. Oke, makasih Bang. Ini pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan ketiga agak mirip juga nih. Ketika pelayanan dalam diri sendiri, kemampuan kita masih kurang, suka merasa kemampuan kita masih kurang, takut tidak bisa memberi yang maksimal. Gimana ya Bang mengatasi hal tersebut? Jadi mungkin mengatasi rasa minder kalau itu masih kurang. Mungkin itu. Pertama bagi saya, kalau teman-teman masih aware
ada bagian yang kurang, kok bagaimana ya aku bisa ngasih yang maksimal. Bagi saya ya puji Tuhan, itulah keresahan-keresahan yang Tuhan berikan untuk membuat kamu sadar itu bukan karena kuat dan cakapmu. Tapi kalau cuma berhenti di situ, ya kita akan hopeless gitu ya. Maksudnya kayak ya udah terus jadi nggak bisa, ya udah deh jadi nggak bisa ngapain. Kesadaran bahwa diri kita masih terus perlu belajar, masih terus perlu uh, mempersiapkan diri, itulah yang mendorongmu untuk yang pertama mengandalkan Tuhan. Karena pertanyaannya begini, kalaupun kamu sudah memberikan maksimal dan kamu bisa semua kemampuan PO, kemampuan pelayanan di PO tuh kamu kuasai, bisa main musik, bisa ngedit video, misalnya kebalikan dari pertanyaannya. Ketika dirimu udah menguasai semua kemampuan, sudah memberikan yang maksimal, selalu pertanyaan sama, apa yang mengubah orang? Bagi saya, ya tetap hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati. Skillmu yang paling lengkap, itu ya 1 Korintus 13, 1-3 ya. Sekalipun bisa punya hikmat, rahasia, ngomong bahasa malaikat, semua bahasa, bahkan rela memberi diri dibakar, tapi kalau nggak punya kasih dari Tuhan, nggak punya kegerakan roh dari Tuhan, ya nggak bisa. Yang kedua, kalau memang sadar kemampuan, teman-teman, bagi saya, kemampuan bisa dipelajarin. Tanya sama kakak rohani, tanya sama pengurus, aku pengen belajar ini, gitu ya, atau minta tolong, ada nggak yang bisa bantuin aku atau dampingin aku untuk ngerti ini, atau aku belum pernah ngerjain yang ini, gimana sih caranya? Bagi saya itulah gunanya teman-teman punya komunitas pelayan, bisa saling nanya, bisa saling memberikan feedback dan masukan. Saya kasih contoh ya, teman-teman MC, teman-teman pelayan, jangan cuma dalam tanda kutip perhatiin minggu kamu pelayanan, minggu demi minggu kamu ikut, kamu semangatin MC yang bertugas, kamu coba catat analisamu tentang apa yang dia persiapkan. Begitu juga pemimpin PD, minggu demi minggu kamu datang, kamu catat persiapan dia, kamu semangatin, doakan pemimpinan dia, termasuk nanti waktu kamu mau pelayanan, minta didoakan sama sesama pemimpin PD, dan minta masukan gitu ya. Kemarin aku pimpin, menurutmu ada insight nggak, atau masukan nggak, ada feedback nggak? Bagi saya hal-hal seperti itu yang menolong kita gitu ya untuk semakin bertumbuh di dalam kemampuan, di dalam kesanggupan kita memberikan yang terbaik. Jadi itu mungkin responku ya. Oke, thank you Bang. Semoga menjawab ya teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya. Waduh, ini kayaknya banyaknya banget yang minder ya. Bagaimana sih Bang cara nyata menjalani pelayanan dengan komitmen? Karena kadang kan ada banyak hal-hal yang bikin kita merasa males buat pelayanan lebih dari apa yang diminta. Mungkin kayak, ini aku sih nangkapnya kayak, kan abang tadi bilang kalau bisa jadi MC, ya ajak juga teman kayak, ngapain gue ngajak teman, yang penting gue MC aja. Mungkin kayak gitu kali ya. Ini pertanyaan. Ya, teman-teman kalau kalian lihat pelayanan di dalam Alkitab atau pengalaman-pengalaman murid-murid di dalam Alkitab, murid-murid tuh banyak banget ya ngalamin pengalaman tuh lebih dari apa yang mereka bisa pikir dan doakan. Bagi saya itu menarik. Ketika teman-teman misalnya udah prepare, oke, buat PO Visip itu 60%. Tiba-tiba karena kebutuhan jemaat, karena kebutuhan pelayanan gitu dan sebagainya, ternyata kamu harus 80%. Yang kamu cuma sedia 60%, sekarang 80%. Jadi ada selisih 20%. Teman-teman, bagi saya kadang-kadang masalah kalau kadang-kadang kita bikin tema bayar harga. Bagi saya, kita semua pasti bayar harga. Apapun itu kita pasti bayar harga. Kita ketemu masa ketemu drakor, nontonin sampai malam karena penasaran, kita pasti pay the price, bayar harganya gitu ya, makanya bangun pagi rada ngantuk dan sebagainya. Kadang-kadang pelayanan kita itu akan dalam tanda kutip dibentuk atau ya semakin menunjukkan motivasi terdalam kita ketika disuruh bayar harga lebih. Harga lebihnya itu loh yang kadang-kadang kita perhitungkan.
Kadang-kadang mungkin ya waktu bersedia jadi pengurus, bersedia jadi panitia, kita sediain apa ya porsinya gitu. Tapi ketika jemaat atau ya Tuhan melalui keadaan, melalui pelayanan meminta kita lebih, pertanyaannya apakah kita mau ya memberikan atau apa ya memberikan, kalau pakai bahasa kalau sering mempersembahkan waktu lebih itu, extra effort yang harus diminta itu buat Tuhan. Bagi saya itu keyakinan yang mungkin akan menolong kita buat teguh. Yang kedua, saya jujur ya, saya juga kadang-kadang ya saya juga bukan orang yang kalau pelayanan selalu senang, selalu suka cita, selalu bersedia gitu. Ada masa-masanya juga gitu ya, kayak aduh capek gitu ya, atau aduh bisa nggak ya gitu, atau bisa apa nggak ada yang lain. Kadang-kadang ya saya juga wajar gitu berpikir seperti itu. Tapi kadang-kadang saya sadar pelayanan itu bukan Tuhan kasih sesuai kemauan kita gitu ya, atau maksudnya pelayanan itu Tuhan kasih sesuai kita bersedianya seberapa. Kadang-kadang pengalaman-pengalaman seperti itu membuat kita keluar apa ya, bertumbuh gitu, keluar dari zona nyaman kita. Saya memang harus melakukan hal-hal yang belum pernah saya coba lakukan. Ternyata meliputi hal-hal yang saya pikir cuma begini, ternyata mesti begini juga. Bagi saya itulah cara Tuhan memperluas atau memperlebar kapasitas rohani kita. Mungkin menyingkapkan motivasi atau dosa yang kita masih terus pegang melalui apa ya, walaupun kita pelayanan tapi mungkin ada aspek-aspek kegagalan, pemberontakan yang kita masih terus lakukan. Nah, hal-hal seperti itu biasanya dibukakan, diungkapkan, dibentuk kepada kita melalui masa-masa pelayanan yang sulit atau mungkin kadang-kadang ya melebihi dari apa yang kita pikir dan kita kira. Bagi saya itu juga kesempatan Tuhan membentuk kita menjadi pelayan-pelayan yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi bagi saya doakan, lakukan gitu ya, lakukan aja gitu bagian yang memang teman-teman dapat. Mungkin nggak langsung ngerti, mungkin nggak langsung lihat signifikansinya, tapi saya yakin segala pekerjaan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Segala jerih payah itu tidak pernah nggak ada faedahnya. Begitu. Jadi kalau memang itu bagianmu, doakan, kerjakan. Nah, tapi kalau bukan ya, kalau memang karena apa ya? Karena tambahan yang karena kamu apa ya, keputusan yang buruk kah atau mungkin pertimbangan yang tidak berhikmat. Nah, teman-teman ya ini gitu ya, atur proses bagaimana ke depannya supaya nggak jadi overwhelm atau nggak jadi melebihi kapasitas yang memang kamu pikir kamu punya kayak begitu. Jadi bagi saya hikmat untuk seperti itu ya yang bisa menolong kita menjalani komitmen dengan baik. Oke, thanks Bang. Terus semoga menjawab ya bagi yang bertanya. Selanjutnya, singkat tapi mendalam ini. Bagaimana cara approach jemaat dengan tulus? Berarti keberatan. Pernah ada rasa keberatan approach ya? Approach jemaat dengan tulus ya, puterin aja lagu Tulus kali. Gini, saya teman-teman ya, saya setuju dengan yang Jeremy bilang ya. Teman-teman pasti juga pernah di posisi jemaat. Berarti kan teman-teman pasti pernah ngerasa ya, atau pernah nangkep lah kesan, atau kadang-kadang kan kita nggak bisa atur orang persepsi kita seperti apa ya. Kita mungkin udah setulus-tulusnya, tapi orang masih nangkepnya kita datang cuma pas ada maunya, muncul cuma pas hari Kamis buat ngajak hari Jumat, hal-hal seperti itu. Kalau kita udah sadar pengalaman seperti itu, yang pertama adalah sebuah kegilaan, berharap ada respon yang berbeda, tapi kita tetap melakukan hal yang sama. Ya, kalau memang kita ngerasa nggak baik seperti itu, ya mari coba pikirkan teknisnya seperti apa. Yang kedua,
Ya saya nggak bisa ini ya. Di MIPA dulu ada satu PKK yang selalu kesusahan mengajak AKK-nya buat PJ dan kelompok kecil. Itu udah hampir 3 semester. Dia selalu kayak nolak, ada kegiatan, ada apa ya, ada alasan aja kayak gitu. 3 semester. PKK-nya juga udah kayak apa ya, daftar kutip udah kayak aduh, merasa gagal, mau menyerah juga, kecewa juga, tapi dia tahu hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan. Jadi kalau kalian pernah di posisi seperti itu gitu ya, frustrated, tapi tahu gitu ya, masa cuma dibiarkan begini, kalian tahu betapa menyesalkannya itu. Akhirnya saya juga kagum gitu, saya juga kaget gitu. PKK ini berpuasa, doa puasa kayak gitu. Saya bukannya bilang kalian mesti doa puasa buat cuma fisik, bukan itu poin ceritanya. Tapi saya mau bilang begini, ketika udah nggak ada jalan lain, dalam arti nggak bisa mentok gitu ya, saya ingat kalimatnya Kak Vivi gitu, di dalam doa tuh Tuhan rajut relasi-relasi rohani yang nggak terlihat. Teman-teman, apa yang terjadi? Semester keempat, out of nowhere, tiba-tiba dia minta nyusul ikut. Aku mau deh ikut kakak. Dia PKK dan kami bidang kakak ya. Kaget lah gitu. Ya ampun, ternyata 3 semester nggak ikut, tiba-tiba semester 4 masih bisa gitu ada sama ikut. Senang. Apakah lancar? Ternyata baru ketahuan. Kenapa dia mau ikut? Dia punya kesulitan keuangan, pengen minta dibantuin. Maksudnya gini, sedih nggak gitu? Apa waktu mereka tahu ternyata dia ikut karena emang mau minta duit, kasar gitu ya? Sedih nggak? Sedih lah pasti. Tahu ketika ya dia mau cuma karena ada kebutuhan. Tapi apakah itu opportunity gitu? Atau apakah itu kesempatan? Ya itu kesempatan juga gitu ya. Ngadepin orang yang nggak tulus dan kemudian ya udahlah layani dengan tulus. Ya udah gitu, coba gimana ya kita bisa bantuin buat kebutuhan uang sakunya dan sebagainya. Jadi bagi saya yang kedua, kadang-kadang ketika semua cara sudah kita lakukan, kita memang benar-benar mau hadir, bukan cuma hit and run gitu ya, kasih publikasi, ajak PJ hilang, kasih publikasi, ajak PD hilang. Bukan cuma hit and run, tapi benar-benar hadir, perhatiin, nanya, doain. Ada waktunya itu mentok semua juga, doakan. Dan Tuhan bisa pakai segala motivasi, segala segala ketidakidealan, tapi itu membukakan jalan. Kayak begitu. Teman-teman ya, saya ajak gitu ya, teman-teman plan MC, pemusik, plan mimbar, bagi tugas sama pengurus bidang acara, doain nama-nama jemaat. Kadang-kadang hal-hal seperti itu kita pikir bentuk tulus kita tuh mesti kayak gimana gitu, yang dimengerti, yang diterima, yang dipersepsi dengan baik. Pikirkan, lakukan, tapi ada waktunya ketika udah mentok, disuruh on cam aja nggak mau. Gimana mau nunjukin kamu tulus sama dia? Gimana kita mau nunjukin kita mau berelasi sama dia? Link aja nggak dijawab. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati dan menggerakkan hati. Jadi doakan. Jadi buat saya dua itu ya. Pikirkan caranya, maksudnya kalau memang udah ngalamin yang nggak baik, ayo berubah gitu ya, ayo berubah, hadir, get personal, bagi-bagi tugas, bagi-bagi strategi, dan yang kedua, doakan di hadapan Tuhan. Itu mungkin responku. Oke, thanks Bang. Wah, semoga menjawab tuh. Oke, selanjutnya terakhir nih Bang. Sebelumnya aku nggak pernah melayani dan aktif sama sekali di kegiatan kerohanian. Gimana yang memaknai panggilan pelayanan ini karena aku merasa rohaniku kurang. Ini kayaknya tadi udah dibahas. Gak apa-apa nih Bang, dibahas.
Sama kok yang bertanya ya. Aku dulu juga begitu yang bertanya. Jadi aku memang dari sekolah Kristen, dari keluarga Kristen, tapi aku bukan orang yang percaya sama Tuhan. Aku menganggap Tuhan atau ya Tuhan-Tuhanan itu cuma buat mereka yang butuh daddy figure, father figure. Aku datang ke MIPA, PO MIPA, karena apa? Karena waktu itu puasa dan gak ada kantin yang buka. Dan MIPA mengadakan makan siang gratis, gitu ya, dikasih buat lagi masa-masa ospek. Aku sama sekali nggak apa ya, nggak minta dan nggak berharap juga gitu ya disambut dan dilayani. Tapi Tuhan izinkan itu semua terjadi. Bukan karena baikku, bukan karena kuatku, bukan karena siapku. Aku dilayani, aku bertumbuh. Bertumbuh apakah langsung baik? Ya enggak lah ya, gitu. Kabur-kaburan dari PKK, janjian bilang nggak bisa, hal-hal seperti itu. Tapi akhirnya dalam waktu berlalu dan sebagainya, PKK aku mempercayakan aku gitu untuk coba doakan mau melayani enggak. Saya ingat pelayanan pertama saya itu waktu itu kan pandemi ya, onsite. Saya nggak pernah pelayanan seumur hidup. Saya pelayanan itu jadi asyir. Nyapa orang yang mau datang masuk ruangan. Nyapa di MIPA itu, kalau di FISIP, kalau teman-teman masih pernah datang PJ FISIP, itu kan ada 2 orang di depan kelas ya, nyatetin absen, bagiin kertas, pokdo kayak gitu. Apa yang mau ditulis. Di MIPA, nyambut itu mesti salam dan senyum. Mesti disalamin satu-satu. Shalom Kak, shalom Kak. Saya nggak pernah senyum. Saya ingat banget tuh, habis pelayanan itu 1 PJ, kedutan pipi saya. Karena nggak pernah senyum sepanjang itu kayak gitu. Shalom Kak, selamat datang. Dan kami tunjukin, ini di sini Kak kosong, duduk. Di sini Kak kosong, duduk. Saya nggak pernah kebayang bakal melayani seperti itu. Tapi ya Tuhan pakai gitu ya. Itulah makanya saya bersyukur. Buat saya kalimatnya begini. Dilayani itu anugerah. Kita bisa dilayani itu anugerah. Dan pada waktunya ketika kita melayani itu pun juga anugerah. Jadi baik teman-teman bisa punya kesempatan dilayani, baik teman-teman punya kesempatan melayani, Tuhan panggil, artinya dia percaya. Kalau kita ngekeh gitu ya, enggak, bukan aku yang pantas melayani, bukan aku yang pantas melayani. Kita bukan cuma sekedar merasa minder, kita sebenarnya nggak percaya pertimbangan Tuhan memanggil kita dalam pelayanan. Jadi bagi saya mungkin ya overlap ya dengan beberapa pertanyaan tadi, kita dipanggil melayani itu bukan karena kuat kuasa dan kesanggupan kita. Kristuslah korban pengampunan dosa. Kristuslah pelayanan sejati kita yang telah menuntaskan semuanya di hadapan Tuhan. Tapi sekarang ketika kita tidak perlu lagi melayani Tuhan karena Kristus telah melakukan pelayanan yang sempurna, kita nggak perlu lagi mengorbankan untuk menyenangkan Tuhan. Sebenarnya kita nggak diminta melayani Tuhan. Kristus telah menjadi perwakilan pelayanan yang sempurna dan Tuhan terima pelayanan Kristus yang sempurna, dan kita yang di dalamnya yang percaya kepadanya, kita sebelum mulai melayani sudah dinilai sebagai pelayanan yang sempurna. Itu yang kita dapatkan di dalam Kristus. Teman-teman belum bersedia melayani, masih persiapan gini, tapi di dalam Kristus, Bapa melihatmu sebagai hamba yang baik dan taat. Mari masuk dalam kerajaanku. Itu yang kita dapat dalam Kristus. Bukan karena performa pelayananmu ke depan, bukan karena dampak pelayananmu ke depan, tapi dalam Kristus engkau telah diperhitungkan sebagai hamba-Ku yang baik dan setia. Sekarang, kalau teman-teman sudah punya kelegaan dan kebebasan seperti itu, apa yang mau kita lakukan? Teman-teman sudah dianggap sebagai pelayan yang taat dan setia di dalam Kristus. Kalau kita
logikanya ya. Ya udahlah kalau gitu aku bisa main-main aja dalam pelayanan ini. Teman-teman, kita nggak ngerti apa yang terjadi dalam Kristus. Kita nggak ngerti apa maksudnya di dalam Kristus kita telah diampuni, diselamatkan, dan sekarang bebas hidup untuk Tuhan. Kiranya yang bertanya ataupun juga teman-teman yang lain boleh terus menghayati gitu ya. Kita maju dalam pelayanan ini sama sekali bukan sekedar karena komitmen atau kesanggupan atau kesediaan kita atau assessment diri kita sudah cukup baik atau belum cukup baik. Kita betul perlu mempertimbangkan, kita betul perlu berhikmat, tapi kita sadar bukan pertimbangan dan hikmat kita yang menjadi penentu anugerah pelayanan ini kita jalani, kita dapatkan atau tidak. Jadi kiranya teman-teman boleh terus diteguhkan dan dikuatkan. Kalau memang Tuhan panggil dalam pelayanan, dia Tuhan yang memanggil, dia Tuhan juga yang memperlengkapi. Itu respon. Terima kasih banyak Bang. Semoga teman yang bertanya bisa terjawab ya. Ada banyak, mungkin aku menyimpulkan aja ya. Sepertinya banyak dari teman-teman yang masih ngerasa minder atau masih merasa kurang ya. Tapi bagaimanapun, Rasul Paulus saja juga sebelum menjadi rasul yang benar-benar hebat ya, dan berpengaruh, juga dia dulu sebenarnya kan orang yang jahat ya. Orang yang jahat lah, sangat keji gitu, tapi dia masih bisa dipakai Tuhan. Nah, jadi standar kehinaan kita itu bagaimana, jadi malah pakailah panggilan pelayanan ini tuh jadi sarana kita untuk lebih baik lagi bertumbuh ke dalam Kristus dan di dalam Kristus. Itu sih teman-teman, inti dari keminderan kalian itu. Untuk merespon apa yang tadi telah kita bahas ya teman-teman tentang pelayanan, mari kita nyanyikan lagu. Ya. Mari kita nyanyikan lagu Jangan Lelah.
Untuk selanjutnya, aku mohon Bang Re boleh memimpin kita semua menutup ibadah ini dalam doa. Silakan Bang Re. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan untuk boleh terus dipersiapkan dan diperlengkapi. Kami belajar untuk percaya bahwa ketika Tuhan memanggil, Tuhan juga yang akan terus memimpin dan menyertai. Tuhan, satu hal yang kami mohonkan, jangan biarkan kami maju, kami melangkah dalam pelayanan ini sendirian, mengandalkan diri kami sendiri. Tolong kami untuk boleh terus bergantung, berserah kepada Tuhan, dan juga melalui komunitas rekan-rekan pelayanan kami yang ada, kami melayani sebagai satu tubuh Kristus dalam setiap bagian dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan yang boleh terus menganugerahkan karunia, kekuatan, kuasa, hikmat, kasih bagi setiap kami untuk boleh menjalani pelayanan kami dengan passionately. Sungguh memohon kiranya Tuhan yang boleh menganugerahkan. Nah, bersyukur berterima kasih menyerahkan kegiatan kami, aktivitas kami, dan pelayanan kami secara menyeluruh ke depannya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.